Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dima Raharasari SPD. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Sekolah Dasar Negeri 1 Margajaya. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran PPL 1 model pembelajaran Problem Based Learning PPG PAI Daljab 2024 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Adapun materi yang akan dibahas yaitu indahnya ketetapan Allah, iman kepada qada dan qadar. Gerak, lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Sakuku. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, kalau kabar kalian baik, kita patut bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan keadaan kita semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin ya. Silahkan Ananda Naila untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Penting ya, dalam melakukan hal apapun, setiap apapun kita harus mengawalinya dengan berdoa. Mulai aktivitas pembelajaran, Ibu di sini akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Bella. Kenapa Bella? Izin. Siapa lagi? Jaya. Jaya kenapa? Sakit. Mudah-mudahan teman yang tidak bisa bergabung hari ini, kita doakan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Ya, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran Ibu minggu yang lalu? Masih. Coba apa? Ya, silakan Naila. Hafal surah Al-Alaq. Apakah anak-anak Naila sudah hafal surat Al-Alaq? Sudah. Coba bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Biasa sekali, tepuk tangan untuk Ananda Naila. Nah, coba kalian sekarang bayangkan situasi ini. Apabila kalian sudah bekerja keras, belajar dengan keras untuk menghadapi ujian, tetapi hasilnya gagal, bagaimana perasaan kalian? Sedih dan terus berusaha. Apa yang biasanya kalian lakukan? Ya, silakan. Belajar lebih giat. Mantap. Terus siapa lagi? Naila. Terus berusaha. Terus berusaha. Tidak patah semangat. Aiman. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Wah, luar biasa ya anak-anak Ibu, semuanya jawabannya pada betul-betul hebat-hebat. Yang mendengar tentang konsep qada dan qadar? Pernah. Nah, dalam Islam kita diajarkan untuk percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari kehendak Allah. Anak, hari ini kita akan belajar tentang indahnya ketetapan Allah, ya. Nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar dengan baik dan benar. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menjelaskan jenis qada dan qadar dengan contohnya dengan baik dan benar. Kemudian kalian juga nantinya bisa menjelaskan hikmah iman kepada qada dan qadar dalam konteks kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dalam pembelajaran
terus berusaha dan terus belajar, insya Allah belajar pun akan menjadi mudah ya. Anak-anak, pernahkah kalian merasa kecewa karena sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan? Seperti ujian yang tidak lulus atau rencana yang tidak terlaksana. Pernah? Pernah. Apa? Saya pernah merasa kecewa karena tidak bisa menghafal surat yang ibu tugaskan selama 3 hari. Masya Allah. Kecewa? Kecewa. Terus kalau kamu kecewa, apa yang kamu lakukan ketika menghadapi kegagalan atau kesulitan yang tidak sesuai dengan harapan? Terus belajar sampai bisa. Itu sudah kamu lakukan? Alhamdulillah ya. Terus siapa lagi? Raffi pernah kecewa tidak? Tentang apa Raffi kecewanya? Karena saya gagal dalam menjalankan ujian. Menjalankan ujian PAI. Terus apa yang Raffi lakukan ketika Raffi gagal dalam menjalankan ujian PAI? Saya tidak pantang menyerah untuk belajar. Bagus ya. Ternyata jawabannya bagus semua ya. Kalian harus tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, sekarang silahkan kalian amati gambar yang ada di PowerPoint. Silahkan amati terlebih dahulu. Nanti setelah diamati, kalian ceritakan atau jelaskan apa yang kalian lihat dari gambar tersebut. Ya, silakan Naila. Di gambar tersebut ada seorang anak yang bertanya kepada ayahnya, yang kenapa di kita ini ada yang kaya dan ada yang miskin. Jawaban ayahnya itu adalah ketetapan Allah, itulah yang dinamakan takdir. Menurut saya, takdir bisa kita ubah dengan cara berusaha dan berdoa. Mantap sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk anak-anak Naila ya. Ini mempunyai sebuah aplikasi yang namanya Quickcorel. Nanti ini roda ini berputar, ada angka 1, 2, 3, 4. Nah, ketika berputar nanti ada panah speed di situ menunjukkan angka berapa. 1, 2, 3. Silahkan amati gambar nomor 1. Ada yang bisa? Saya Bu, Iya, silakan Nafisa. itu menjelaskan tentang meninggal. Setiap orang yang berjawab pasti akan mengalami yang namanya meninggal. Itu salah satu dari ketetapan Allah. Ya, betul sekali ya anak-anak Nafisa, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tapi kematian itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya, waktunya kapan. Itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang indahnya ketetapan Allah, yaitu makna iman kepada qada dan qadar. Coba, iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman keberapa? Keenam ya. Masih ingat rukun iman ada berapa? Masih. Ada berapa coba? Nah. Coba sebutkan. 1. Iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat Allah, Ketetapan Allah yang berkaitan dengan usaha manusia yang mencakup kebebasan berikhtiar, namun hasil akhirnya tetap dalam kehendak Allah. Asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. pernah melihat di TV ada seorang anak laki-laki yang terus berjuang karena membantu neneknya, dan ayah dan ibunya telah meninggalkan anaknya. Dan anak itu terus berjuang belajar dan selalu membantu neneknya. Masya Allah, hebat sekali perjuangan anak itu ya. Kita sebagai anak harus mencontoh perjuangan siapa namanya anak tersebut? Yang namanya Imran. Imron ya. Kita itu harus belajar dari yang namanya Imron tadi ya. Ketika ayahnya sudah meninggal dunia, tinggal bersama neneknya, tapi ia terus berjuang, terus belajar demi mencapai cita-citanya. Teman kiri mempunyai jari, hidupku
doain kalian kerjakan LKPD ini dengan cara kalian mulai searching dari Google ya. Nah, Ibu sudah membagi kalian tadi kelompoknya. Silakan gunakan kelompoknya dengan baik dan benar ya. Nanti kalian diskusikan dengan teman kalian, jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini. Setelah dijawab, nanti kalian silakan perlukan kelompoknya untuk mempresentasikan ya. Paham? Yang presentasi ya, silakan kelompok Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil LKPD yang sudah kami kerjakan. Seorang temanmu sedang mengalami musibah yang sangat berat bagi dirinya. Dia merasa putus asa hingga mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kamu sebagai sahabat dalam menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar Allah terhadap musibah yang dialami temanmu? Jawabannya, saya sebagai sahabat menjelaskan bahwa kita harus menerima dengan ikhlas setiap musibah yang telah Allah berikan, karena setiap musibah pasti ada hikmahnya. Itu salah satu pembelajaran mengenai takdir Allah. Jadi setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Apakah ada yang mau menanggapi? Allah tidak akan memberikan cobaan yang di luar kemampuan umat. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan mengenai LKPD yang sudah Ibu bagikan barusan. Betul sekali apa yang dikatakan oleh kelompok 1 dan juga dikatakan oleh Ananda Naila, bahwa Allah itu tidak akan pernah memberikan cobaan di luar tas umatnya ya. Untuk itu kita itu harus terus berusaha ya, karena setiap cobaan itu pasti ada hikmahnya ya. Misalkan kalian gagal dalam belajar, kalian harus tetap berusaha, rajin lagi, semangat lagi belajarnya supaya kalian menjadi anak yang pintar, soleh dan soleha. Baik anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan presentasinya dengan baik. Kita acungkan jempol, yuk acungkan jempol. Kita beri tepuk good job. Good job, good job. Good job, good job. Good job. Hebat sekali pembelajaran kali ini. Di sini Ibu punya soal ya. Kalian harus kerjakan. Ini soalnya soal pengetahuan. Nilainya pada bagus-bagus ya. Nilainya sudah memenuhi KKM ya. Alhamdulillah. Nah sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian paham terkait materi yang sudah Ibu ajarkan barusan? Paham. Coba kesimpulan dari materi yang sudah tadi kalian pelajari hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ya silakan Nafisa. Iman kepada qada dan qadar, percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik yang bersifat tetap, qada, maupun yang tergantung pada usaha manusia dan Hebat sekali kesimpulan dari Ananda Nafisa. Ibu mau tanya nih, kalau kematian itu bisa diubah apa tidak? Tidak. Kalau
Kemudian apa lagi? Lalu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Ada takdir mubrom dan takdir mu'allaq ya. Apa Afif? Saya tahu apa takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Ya betul ya. Apakah kalian senang belajar bersama ibu hari ini? Alhamdulillah ya, jawaban Ananda semua bagus semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Belajar tentang peduli lingkungan. Untuk itu diharapkan kalian di rumah menghafal-hafal dulu atau membaca-baca dulu ya terkait materi yang akan diajarkan minggu selanjutnya. Karena untuk itu ibu mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Barangkali ada kata-kata ibu yang kurang mengenakan hati kalian semua ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti pembelajaran ibu kali ini dengan baik. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa bersama-sama. Silakan